Blender. Kenapa Tuhan kalian nggak pandai buat jembatan? Buat jembatan kok setipis silek Tuhan kalian? Nggak pandai, kurang dana atau kurang pintar? Kalau membuat jembatan tidak pandai, lah Tuhan kamu aja Kok membuat setipis silek? Hah? Katanya marilah kita menciptakan manusia segala Kurang dan serupa dengan dana kita. itu Kenapa bisa pula wajah? kan siratal mustaqim itu kan setipis silet kan? Diturunkanlah itu. Rasmi, enggak, bukan Rasmi. Jawab dulu, itu kurang pintar Tuhanmu atau kurang Rasmi. dana? Kok buat itu Jokowi Matius 21 nomor 31. gitu kan? Apakah kau sudah ada di Pesundal? Jawab dulu. Udah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kok bisa ya bernegosiasi terhadap Tuhan ya, yang sudah diatur ya? Inilah kalau kalian anggap Tuhan itu manusia begini, Anda bisa nggak merubah aturan negara ini? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira merubah aturan negara ini? Bisa. Hah? Gimana caranya? Caranya musyawarah dan mufakat lah. Betul. Yang sudah Undang-undang dasar enggak gini loh, undang-undang dasar 4 kali di amandemen. 99, 2000, 2001, 2002. Oke, kalau kau naik kendaraan sepeda motor, ketika naik motor kau nggak pakai helm, bisa kau negosiasi nggak pakai helm? Bisa? Ya bisa lah, di depan rumah aku ngapain aku naik. Iyalah kalau di gang-gang kau aja bisa, di gang kau aja. Kalau ke kota bisa nggak kau nggak pakai helm? Makanya kan nggak mutlak. Jangan Nggak kau mutlak. generalisir. Loh itu makanya aturan kan? Ini kan aturan dari Tuhan yang sudah ditentukan. Sekarang mana pernyataannya? Mana pernyataan dia mengatakan diri Tuhan sembahlah aku? Mana? Sembahlah aku. Kok diganti? Bentar, Blender izin teman-teman. Kok diganti Bang Blender Sabar, jadi sebelah? Koko John, tadi bicara mutlak. Di dalam bilangan 2319 itu mutlak, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, mutlak itu. Silakan lanjut Bang Blender. Betul. Begini, Koko Ya, John, Bang Blender, karena bener Tuhan tadi tadi alurnya. Tuhan Bentar dulu. Ya benar. Bang Blender kan Oke. tadi bilang gini, kalau Oke. saya jadi Kristen ketemu Yesus, terus Bang Blender, Yesusnya nanya kenapa kau Tuhanin aku? Kan Bang Blender bilang karena kau berkata aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang Nah, akun besarnya. tapi kalau Yesusnya bilang gini, Akun besarnya ada dia nih. kalau Yesusnya bilang Siapa gini, namamu? Sebentar. Saya tidak akan diskusi kepada orang yang akunnya baru buat begini, tidak mungkin. Siapa nama akun besarmu? nggak ada akun besar. Jangan kau bohong. Serius kan? Pengikutnya aja 0. Memang Mengikut emang gua. aku nggak ada yang ikuti aku terus. Ale. Wow. Akun besarnya nih ada. Nggak ada kah serius? Setidaknya kayak siapa nih? Bang Yohanes ada 200. Kak ini serius aku ya kakak follow aku ya. Nggak ada yang mau follow aku. Coba Blend, kau tengok dulu dia punya pengikutnya. Cuma berapa? Nggak ada pengikutnya. Itu Nampak kali akun baru Iya. buat. kalau nggak ada itu dikasihani kakak. Aduh.
Nggak ada cerita gitu. Siapa nama akun besarmu? Asli ini saya nggak punya akun besar. Siapa nama akun besarmu? Kalau tidak saya turunkan kamu. Kok dipaksa untuk aku yang nggak ada? Kamu jangan pikir saya itu botol kayak kamu. Kak serius Siapa ini nama loh. akun besarmu? Tembak. Ya, bisa ngaku nggak? Akun besar. Wah, belum dibeli. Ada akun besarnya. Kau lihat tengok, masa pengikutnya cuma 0, mengikuti cuma 2. Ada akun besarnya. Ngapain kau masuk pakai akun kecil fake-mu? Setidaknya kayak Yohanes, walaupun kayak 300, 200 masih bisa di open cam. Berarti apa? Memang dia akun lama. Ini pengikutnya aja 0, mengikuti cuma 2. Saya nggak berdiskusi sama orang kayak begitu. Kau mau naik-naik silakan berdiskusi, tapi setidaknya kalau akun kau sudah sampai 500, berarti memang kau orang pendiskusi atau memang kau orang yang apa? Dari cara berdiskusi kamu nampak, kamu tuh memang suka berdiskusi. Tapi kalau akun kau sampai pengikutnya cuma 0, panik. Saya bukan panik, ya saya nggak panik. Cuman saya tidak suka orang berdiskusi sama orang-orang penyamar. Akun saya itu bukan akun fake. Masuk ke room kalian pun juga akun besar saya. Paling kecil itu cuma 1000-an. Nah, kau pakai akun fake untuk apa kau? Tidak perlu kau masuk sini kau. Tuan Putri. Aduh. Udah ya Tuan Putri. Leoni. Tadi kau di bawah, Leoni. Hei. Oke, Yohanes. Lanjut Yohanes. Ya, kenapa? Ya, silakan. Jawaban Anda siapa ya? Kalau ditanya Yesus, di mana pernah mengatakan Tuhan? Apa jawaban Anda? Mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus. Baru macet lagu Blender, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan, sembahlah aku? Mana? Iya, orang Kristen nggak pernah nyembah-nyembah, cuma cukup berdoa. Ini kalau Yesus bertanya kepada aku, apa yang harus kukatakan kepada Yesus? Ya, di Yohanes 16, sungguh besar kasih Allah kepada manusia. Di mana pernah aku mengatakan Tuhan, Blender, untuk sembahlah aku? Di mana? Coba kau buktikan kepadaku, Blender. Kau buktikan kepada aku. Kau kan menuhankan aku. Kau katakan aku ini Tuhan, sedangkan aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Coba buktikan kepada aku, di mana pernah aku mengatakan Tuhan, sembahlah aku? Mana? Iya, dia mengatakan jangan menyembah berhala. Loh, paham nggak? Nah, kalau Yesus bertanya, Yohanes, aku sekarang gini loh, ketika nanti kalau aku masuk Kristen, oke, di akhir zaman Yesus datang menghakimi. Posisi hakim itu bertanya loh, bertanya dan membuktikan. Bertanya dan membuktikan itu posisi hakim. Padahal tidak ada data. Blender, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan, Blender, sembahlah aku? Mana? Ada nggak aku mengatakan gitu? Apa aku jawab? Ya, saya jawab. Yesus mengatakan jangan menyembah-nyembah katanya. Ya, astaga, matilah kita, dicampakkan aku ke neraka nih, dicampakkan ke neraka. Kau nggak bisa jawab kan, Blender? Ketepak kata, dihajar. Coba, mana? Ada dasar loh, ada dasar. Pembuktian, ini pembuktian loh. Dari mana kau tahu aku Tuhan, Blender? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Kok pandai-pandaian kau menuhankan aku? Sedangkan aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Dari mana kau tahu? Apa aku jawab? Apa aku jawab coba? Apa coba? Coba kasih tahu aku. Kalau bisa kau berikan ke aku, dibaptis aku. Baptis aku sekarang, baptis. Ini Saida nih, siapa nih? Saida. Siapa tahu istrinya si John tadi lagi tuh. Saida Papahan. Oh, itu Kristen ini. Selamat malam itu. Alah, sudah. Nggak tertarik aku. Jangan marah lah. Marah. Blender, jangan dulu kau Blender. Nanti dia itu bagus. Nggak ada. Dengan orang. Si Nora yang ngomong tak tertarik aku katanya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Yesus sujud tentang kebenaran, makanya Yesus. Astaga bang, pertanyaan aku paham nggak bang? Paham nggak? Hah? Sekarang aku tanya, apa bedanya ketika abang
guru, aku bilang. Padahal aku nggak tahu. Terus abang tanya sama aku, Blender, dari mana kau tahu aku guru? Kok panggil aku guru? Dari mana kau tahu aku guru? Kan begitu. Kenapa kau panggil aku guru? Nah sekarang aku tanya, Yesus bertanya kepada aku, kan dia aku panggil Tuhan ini. Dia aku panggil Tuhan Yesus nih. Kok kau panggil aku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Dari mana kau tahu? Ditanyanya aku. Apa mesti aku jawab? Cobalah. Kamu mengatakan akulah jalan kebenaran. Barang siapa? Astaga. Aduh, pening lah. Aku ini pertanyaan. Aduh, inilah Aku kita udah bantu dewasa. jawab aja Bang Blender. Aduh, Aku bantu pening lah. jawab. Nggak ada. Kalau misalkan teman-teman Kristen ditanya di mana Yesus menyampaikan bahwa dirinya Tuhan, itu nggak ada. Yang ada, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Bapa yang harus disembah. Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Bapakmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukan menyembah aku, tapi menyembah Bapa. Ya, iya, Begitu. menyembah orang tua saya gitu. Sakit orang ini. Sakit dia. Bahkan dia mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, katanya. Oke, nah jadi Yohanes, ketika kau tidak bisa menjawab kalau Yesus bertanya itu kepadamu, apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku Kristen, aku tidak mengenal engkau, engkau adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian dari Yesus. Matius 7:22-23. Itu dia. Diusir. Karena apa? Karena tidak bisa kalian menjawab pertanyaan Yesus. Iya, di ayat itu kan mengatakan, nyahlah kamu membuat kejahatan mengataskan namaku, katanya. Orang dia Bukan, enyahlah kau dari hadapanku karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kejahatan apa? Memfitnah dia menjadi Tuhan. Itu kejahatannya. Telah memfitnah dia menjadi Tuhan dan menuhankan dia. Itulah kejahatan yang kalian lakukan. bahkan di ayat itu mengatakan, sungguh besar kasih Allah kepada manusia. Mana ada ayat itu? Mana ada? Yohanes. Enggak, gini loh. Pertanyaan Yesus tadi akan ini pertanyaan pasti terhadap kalian. Ini pasti akan ditanya Yesus terhadap kalian untuk meminta pertanggungjawabannya. Karena dia dituntut oleh Tuhannya. Tuntut. Pernahkah kau mengatakan dirimu Tuhan? Enggak pernah. Makanya akan menjadi saksi terhadap kalian. Semua kalian ditanya kalian ini. Ini pertanyaan yang pasti terhadap kalian. Ketika kalian nggak bisa menjawab, maka diusir kalian dari Yesus. Nyala kalian ke neraka kalian. Coba Anda pikirkan itu. Ini pertanyaan pasti. Anda pikirkan. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, ada dasarnya kan? Dasar dia bertanya, di mana aku pernah mengatakan aku Tuhan? Coba buktikan kepada aku. Di mana? Semua akan dipersidangkan, dipanggil. Semua penulis-penulis kitab itu akan dipanggil semua. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dipanggil semuanya. Di mana pernah aku mengatakan aku Tuhan? Coba. Kalau dia nggak mengaku kok dituduh? Ini kan dituduh namanya. Aku tidak pernah mengaku Tuhan, kok kalian fitnah aku jadi Tuhan. Mana? Kan begitu. Makanya coba Anda jawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab, itulah masuk Matius 7:21. Nyala kalian Kristen dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kejahatan yang terbesar adalah memfitnah aku menjadi Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 firman. Aduh, inilah. Anda pikirkan itu ya. Anda pikirkan hidup ini cuma satu kali, oke? Hidup ini cuma satu kali. Ketika Anda mati, Anda tidak akan bisa lagi hidup, oke? Tidak akan bisa lagi hidup, ya? Tidak akan kembali lagi. Ya, malam. Ya, Yohanes, tolong Anda pikirkan itu ya. Kalau tidak ada, ya udah dicampakkan ke neraka. Firman itu menjadi manusia. Astaga, Yesus bertanya kepadamu, Yohanes, ini aku coba Yohanes, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhankan aku? Jawab, di mana? Kenapa kau Tuhankan aku, Yohanes? Kenapa? Karena ya Yohanes 16 ayat 3, sungguh besar kasih Allah, makanya anaknya Tuhan. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan, Yohanes? Pernahkah aku mengatakan kepadamu, hei Yohanes, aku Tuhan, sembahlah aku? Pernahkah?
Tidak pernah kami diajarkan. Tidak pernah, kenapa? Kalau tidak pernah, kenapa kau tuhankan aku, Yohanes? Kau telah memfitnah aku, kau telah membuat penganiayaan terhadap aku. Kau jahat, Yohanes. Kau memfitnah aku menjadi Tuhan. Ketepak. Coba dihajar kok. Hah? Itu kan ini pertanyaan mendasar, Yohanes ya. Jadi tolong Anda pikirkan. Kalau tidak ada Yesus mengatakan Tuhan, jangan Anda tuhankan. Ya, ini telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Ini perbuatan yang kejam, memfitnah dia menjadi Tuhan, memfitnah dia mati disalib, dibunuh, ditelanjangi, dihina, dikutuk. Kejam ini, sungguh kejam. Udahlah, kalian fitnah dia jadi Tuhan, kalian hina dia dengan telanjang, kalian hina dia terkutuk. Perbuatan kalian kejam kali ini. Maka dikatakan Yesus, jahat kalian, kata Yesus. Nyah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan, jahat kalian. Iya, coba Tuhan, coba mana buktinya? Semua bukti-bukti. Yesus akan datang sebagai hakim. Hakim itu tugasnya menginterogasi, bertanya dan meminta bukti. Itu posisi hakim. Anda tahu posisi hakim? Hakim itu tugasnya menginterogasi, bertanya dan meminta bukti. Itu hakim. Hakim itu yang menentukan salah atau benar. Itu intel. Ya, salah. Oke, baik. Kalau Anda tidak punya bukti, apakah benar atau salah? Ya udah, saya tanya dulu, di mana dia mengatakan Allah itu Tuhan. Silakan. Apanya kau? Mana nih sekarang nih? Kalau hakim itu yang menentukan salah atau benar atau berdosanya. Apa sekarang? Bukan itu dulu. Mana enggak? Di mana tertulis pernah mengatakan dia Tuhan sembahku? Pernah? Mana? Kami nggak pernah nyembah-nyembah, nanti kami. Jangan bicara, karena Tuhan itu adalah sesembahan. Tuhan itu adalah sesembahan yang wajib disembah. Oke? Tanya lalu kau. Arti kata Tuhan itu Tuhan Tuhan penguasa. Tuhan disebut gelar. Tuhan adalah, sabar dulu. Tuhan adalah gelar. Tuhan adalah gelar, disebut penguasa. Sabar dulu. Tuhan adalah gelar, disebut penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi, dan dia adalah sesembahan yang wajib disembah. Silakan. Kau dari kau apa? Bukan. Kau tahu rupanya apa arti sembah? Kau tanya dulu, menurutmu apa Tuhan itu? Kuasa ilahi. Kau tahu nggak? Menurutmu apa Tuhan itu, Niel? Makanya disuruhnya sembah. Menurutmu apa Tuhan itu? Kuasa ilahi. Yang kutanya sembah. Menurutmu apa Tuhan itu? Kau tadi bertanya, udah aku jawab. Sekarang giliran kau. Menurut pemahamanmu Tuhan itu apa? Kuasa ilahi. Menurut pemahamanmu, Niel? Menurutku bentuknya atau gimana atau wujudnya. Astaga, kau tadi nanya gelar, sebutan Tuhan itu adalah gelar. Kok kau bilang salah? Salah. Tuhan apa jadinya? Hah? Sebutan sama gelar apa? Sebutan sama gelar apa bedanya? Beda. Iya, coba kau jelaskan sebutan itu apa? Apa sebutan? Kayak mana contohnya? Sebutan itu gimana ya bilangnya? Kalau sama Muslim ini susah jelaskannya. Kau yang longor, sebutan sama gelar kau bilang beda. Sama lah sebutan gelar, longor kali kau. Kau pikir kau diskusi sama orang Kristen? Bodoh. Sebutan sama gelar itu sama. Sakit kau bilang pula beda. Kok susah kau? Memang susah lah kau menjelaskannya, orang sama. Gimana kau mau menjelaskannya? Muslim itu mencari celah. Kok mencari celah? Ini bahasa Indonesia loh. Belajar bahasa Indonesia aja kau udah longor. Kau Muslim mencari celah. Kau gak usah sekarang, coba kau jelaskan sebutan itu apa, gelar apa? Sebutan apa, gelar apa? Ini karena akibat kau membedakan. Akibat kau membedakan, sulit kau menjawabnya, menjelaskannya. Longor kali kau. Kau lah yang longor, umat tersesat. Ya udah, kau jelaskan dulu apa itu gelar, apa sebutan, cepat. Kau umat tersesat. Masa kau mau yang tersesat? Yang tersesat kau bujang. Coba kau jelaskan. Ini ajaran Muslim, mau maki. Enggak perlu kau. Iya, memang kau cocok maki kau. Sebutan gelar. Sebutan sama gelar itu sama enggak? Sebutan gelar sama enggak? Bising kali kau, hah? Sama enggak? Kali kau. Banyak cakap kau, jangan mau pintar ini. Ini aja masih diskusi kata saja, kosakata saja udah berantem kita, apalagi masalah dalil. Gila kau nih, macam kau orang sekolahan. Kau sebutan sama gelar kau bilang beda. Enggak aja. Sama lah itu sebutan gelar. Dibilangnya pula aku yang salah, kepala bapak kau itu, Yohanes. Jadi mana tadi jawabannya? Bisa nggak kau jawab?
Oke, kau tadi bertanya ya, kalau kami Tuhan kami, makanya penting nggak kira-kira Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita? Penting nggak? Tuhan. Penting nggak, Yohanes? Ya. Penting nggak menurutmu Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita? Penting nggak? Penting. Penting. Baik. Adakah di dalam kitabmu Tuhan mau memperkenalkan dirinya? Ada. Di mana? Dibaca, akulah jalan kebenaran. Aduh, mak, itu udah pindah toko sekarang. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Udah pindah itu toko. Akulah jalan kebenaran. Kau tengok ya, ini Tuhan kami ya. Tuhan kami memperkenalkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Hei makhluk yang ada di bumi, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah penguasa pemilik langit dan bumi, yaitu Allah. Kupastikan tidak akan ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah Tuhan sebenarnya, yaitu Allah. Maka dari itu kuperintahkan kepada kalian manusia, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, kemudian kau lihat jadwal ibadah sholat kami, karena aku penguasa pemilik langit dan bumi, kutentukan jadwal ibadah sholat kalian berdasarkan langit dan bumi. Seluruh dunia melakukan ibadah sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bergiliran tanpa ada bertabrakan. Bergiliran semua, seluruh bumi bergiliran melaksanakan sholat. Itu bukti kekuasaan aku, karena aku pemilik langit dan bumi. Nah itu dia, dan itu bisa kalian lihat. Tengok, waktu ibadah kami bergiliran, semuanya tidak ada bertabrakan. Azan berkumandang di langit, azan bertakbir di langit. Itulah bukti penguasaan aku, karena aku pemilik penguasa. Tolong buktikan kepada aku, siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kalian oleh manusia. Tunjukkan kepadaku satu manusia yang bisa merubah jadwal ibadah sholat kalian Islam. Siapa? Kau tengok itu, jangankan itu, puasa itu kan bujang kau tuh. Bujang inammu, bujang inammu untuk kau, bujang memakmu. Mati kau. Kasih babinya di bawah, babi. Weh, kenapa kalian Kristen ini pada kesini semua? Aduh. Udah Yohanes, udah kan, udah jelas ya. Saya bertanya, kalian pasti nggak masuk surga itu? Pasti. Itu wajib. Ya, iya. Kami pasti masuk surga, kecuali mensekutukan Tuhan tidak akan masuk surga. Semua kami pasti masuk surga. Konsep ajaran Islam seperti free will. Tokoh free will, Allah memberikan free will kepada manusia hambanya. Terserah kau mau melakukan apa saja, semuanya ada hitungannya. Kau mau melakukan maksiat silakan, kau mau melakukan kebaikan silakan, semua ada ganjarannya. Semua akan dihitung nanti di akhirat. Semua di akhirat akan dihitung. Kalau banyak dosa kau, lebih banyak dosa kau, maka kau akan dihukum dulu seperti di dunia ini. Ketika kau melakukan salah, kau akan dipenjara. Oke, setelah itu baru kau masukkan ke surga. Udah, paham? Kami ini kan bukan ke surga kalian. Ya beda. Surga ini cuma satu. Emang di surgamu ada? Surga cuma satu. Surga kau nggak ada. Kristen nggak punya surga. Kok kamu itu? Kristen nggak punya surga. Kalau Islam konsepnya gampang. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanan lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang, sabar, kau bertanya aku menjawab ya. Kau tanya pasti jaminan masuk surga. Ini jaminan masuk surga, aku jelaskan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanan lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga firdaus sebagai tempat tinggal. Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Selesai. Mana jaminan kau masuk surga? Silakan. Kami tidak butuh surga orang Islam. Kami nggak butuh kau masuk surga. Aku kepala bapak kau tuh, mana jaminannya? Sekarang kupastikan kau, kupastikan semua Kristen masuk neraka. Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Oke? Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran perintahnya, maka tempatnya kemana?
Ya kami kan Jawab. ikut jalannya. Pertanyaannya, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya kemana? Ya makanya aku bilang, Kemana tempatnya? Jawab. ya bukan ke surga Islam itu. Iya, kemana? Aku tanya, kemana kalian kalau tidak mengikuti perintah Yesus? Kemana? Kok kamu nggak ngatur kami? Aku bertanya kepadamu, kau percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran perintahnya, kemana? Ke laut. Kemana? Jawab. Jawab. Apa? Jawab kemana? Ya Hah? ke surga. Ya, mak, nggak ngikuti perintah ke surga juga. Kepala bapak kau tuh enak kali kau. Yang tidak mengikuti perintah Yesus kemana? Yang tidak perintah ya ke neraka. Neraka. Oke, baik ya, sepakat kita di sini ya. Kita kunci Yohanes Kristen, ajaran Kristen sekarang ini hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya masuk neraka. Oke, kita buktikan kalau semua Kristen di dunia ini pasti masuk neraka. Kalau begitu Yohanes, siapakah yang mengajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Ya, Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa yang ngajarkan? itu tradisi. Hei, apakah itu ajaran Yesus? Loh, itu tradisi. Apakah itu ajaran Yesus? Tidak. Masuk neraka, selesai. Masuk neraka ya, udah clear ya. Habis. Habis. Masuk neraka udah. Udah, masuk neraka. Blendus sabar Blendus. Blendus. Udah kok Yohanes pikirkan kau neraka tuh. Blendus. Ya, bosku. Kau masuk neraka juga? Mau? Wah, saya surga. Hah? Kau Islam Kristen? Islam dong. Wah, assalamualaikum. Cepat hampir kugas kau di sini. Aduh mah, kalau Islam udah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kaifa Ya. Udah selesai dah. Yohanes kau pikirkan ya. Yohanes kau pikirkan neraka. Udah selesai. Apalagi mau dibahas? Clear udah. Apalagi mau dibahas? Udah apa? Mau ngomong apa kau lagi? Itu baru satu ya. Itu baru satu pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan sunat tapi kalian tidak sunat, masuk neraka. Yesus tidak pernah memerintahkan kalian ibadah ke gereja, masuk neraka. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi, masuk neraka. Yesus beribadah dengan cara bersujud, kalian lompat-lompat jingkrak-jingkrak, masuk neraka. Yesus memerintah menyembah Allah, kalian sembah Yesus, masuk neraka. Selesai. Nggak ada apa nih? Apa rumus muslim yang lain ya? Kenapa nih sampai 1,6 nih, woy? Kurun sesat ini dong makin nih. Kurun sesat. Masuk neraka ya? Ya, udah clear ya semua teman-teman ya, bahwasanya atas jawaban Yohanes, oke? Jawaban ini bukan hasil dari kesimpulan kita, tetapi hasil dari jawaban orang-orang Kristen yang mengimanin bahwasanya seluruh Kristen pasti dijamin masuk neraka. Selesai. Selamat datang di neraka. Oke, Yohanes, selamat datang di neraka ya. Untuk itu Yohanes, mudah-mudahan semoga Anda nanti di neraka saya minta api rokok pada Anda. Oke, selamat tinggal. Masuk neraka udah. Dia tuh nggak apa loh, bukan menghujat. Dia melawan, ngeyel. Tadi udah mulai ngeyel dia tuh, makanya aku gas. Kalau ngeyel itu biasa, Blend, asal jangan menghujat. Kasihan dia, kok tembak di bagian mananya? Iya, telurnya. Biar supaya buka. Itu kan. Ya, itu maksudnya membuktikan. Itu kalau ada Kristen naik, sarankan open cam dong biar kita open cam juga kan. Kalau Bang Blender kan terkecuali dia. Dari tadi itu banyakan itu ada juga Kristen yang open cam. Tapi si siapa itu memang Kristen itu ya? Si Yoyo tuh. Nggak tahu. Kayaknya Oten juga dia. Pernah naik ke Mall Bang Zuma. Oh iya, saya itu makanya aku bilang pernah naik, cuman dia kayaknya beda aliran. Dia kan tadi bilang Yesus itu hanya utusan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Saya mau tanya ini Bu Nora sama Bang Blender. Ini silakan. Bang Blender, tanya nih Bang. Ya. Merebuka Bang. Orang buka ya. Makanya oten-oten itu aku tahu kali oten kayak Mikana. Kalau mau diskusi sama aku mencret, kita sekak mati terus, ketepak-ketepak. Mana ada cerita kalau diskusi ya kan? Hah? Langsung sekak mati. Lalu kita tengok. Udah. Ini clear. Kau mengatakan pasti masuk surga. Kau mengatakan pasti masuk surga. Ilusi aja kau masuk surga. Kau mengatakan pasti masuk surga. Siapa dah bling nih? Enggak. Ilusi masuk surga. Siapa dah? Ya ada dah. Hei, Romi, Romo. Oke, Bang Poang. Ada lagi mau sampaikan? Nggak ada? Tembak aja Bang. Jangan tembak lah Bang kalau Islam mah. Oke, jadi bawah ya Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Yuk. Lima. Teman-teman Kristen kalau naik silakan, kalau bisa open cam biar kita temanin open cam juga. Silakan. Roma ini bisa open cam, Bima juga kalau Kristen silakan open cam. Iya. Saya pengikut Muhammad Cabul, Bang. Ini dia pengikut apa? Ini kau ya aku bilang sama kau panggil Tuhan kau Yesus aja berantem sama aku main yuk. Panggil. Bijak banget alir atau kau? Hah? Kau telepon Yesus, kau kan manusia Tuhan kau ajak berantem sama aku ke lapangan yuk. Jangan pakai salib tangan kosong, berani kau? Hah? Gak usah kau kayak gitu-gitu. Kau telepon Yesus kau sekarang, kau telepon Sus, kau ditantang sama Blender untuk berantem bilang, gitu kan aja, cocok. Hah? Gak usah kau kayak gitu. Berantem tangan kosong. Kau bawa 2 sama Palu sama aku. Yuk, 2 lawan 1. Bima. Inilah ajaran kasih. Iya, sampah-sampah Kristen itu kalau misalkan untuk komal ini itu tidak bisa kalian cari tempat sampah masuk ke situ, itu cocok untuk sampah-sampah Kristen. Silakan dilanjut. Alah si Garni, Rasmi pula gitu. Rasmi, aduh. Rasmi, sebentar Rasmi. Mana kenapa jam tangan sama cincin? Blender. Rasmi, open cam Rasmi. Thank you Bang Crazy. Bang Crazy Us. Oh, crazy. I'm crazy. Rasmi, sendal sualuku lengket. Blender rindu menengok wajahmu. Iya, Rasmi, open cam lu. Mana open cam? Sendal sualuku masih lengket dalam tabung gas kompor lengket dalam. Coba mana? Rasmi. Aku lagi sibuk cari filter. Kira-kira masuk nggak? Rasmi, mana? Rasmi, kenapa kemarin Rasmi jam tangan orang, cincin yang tadinya emas kok jadi imitasi gara-gara itu? Kenapa? Kok bisa? Dia masuk lengket. Jam tangan orang lengket dalam. Main kali basur kali. Main kali. Rasmi, rindu kau sama aku enggak? Rindu kau sama aku enggak? Sok kali kau, kemana aja kau sok main main kali. Ini di mana kau salon Rasmi? Salon mana itu? Masih ada salon Tuhan? Salon Tuhan masih ada? Bukalah mute-mu. Kok masih petak muka kau nih? Masih petak. Buat peta itu susah Blender, makanya Tuhanmu itu tak sanggup buat peta, makanya bulat-bulat kayak ular kobra kalian, karena Tuhan nggak pintar buat peta. Di mana di salonnya itu? Salon mana itu? Buat peta itu di mana? Keren juga memang model peta ini memang. Di mana salonnya itu? Karena agak susah, kau tengoklah lekuk-lekuknya tuh susah bikinnya. Oh ya, mantap betul. Oh ya, mantap. Kalau Tuhanmu nggak bisa bikin kayak gini, nggak bisa. Dia cuma bikin bulat aja kayak kobra. Pertanyaan begini, netizen aja yang memilih. Apakah Rasmi itu cantik? A cantik, B tidak.
A cantik, B tidak. Ah, tuh. A cantik, B Gigi. tidak. Nggak. Gigi masih hijau belumut nggak? Masih hijau belumut gigi? A cantik, Tapi B tidak. biar dipilih ya kan pasang akhilan. Jangan sampai Fandi kau jatuh cinta pula nanti Fandi. Aku jujur saja itu. Bentar dulu itu ya. Aku jujur saja tengok Rasmi ini. Aku birahi pengen ludahi mukanya. Birahi aku pengen ludahi mukanya. Si Mora Parapat bilang dia cantik. A cantik, B tidak. Ayo, Tepi. Rasmi, gigi kau kenapa hijau belumut? Gigi kenapa hijau belumut? Kok hijau belumut gigi itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ntar lagi dia akan kuning ke tai-taian karena ada tai si Pandi Ahmad di dalam. Udah, puas? Puas? Belum puas? Ya? Ganti-ganti yang lain, Bang Blender. Kenapa Tuhan kalian nggak pandai buat jembatan? Buat jembatan kok setipis silek Tuhan kalian? Nggak pandai, kurang dana atau kurang Kalau membuat jembatan tidak pandai, lah Tuhan kamu aja kok membuat setipis silek? Hah? Katanya marilah kita menciptakan manusia sedang Kurang dan dana itu kenapa bisa pula wajah kan Siratal Mustaqim itu kan setipis silet kan? Diturunkanlah itu. Rasmi, enggak, bukan Rasmi. Jawab dulu, itu kurang pintar Tuhanmu atau kurang Rasmi. dana? Kok buat itu Jokowi Matius 21 nomor 31. gitu kan? Apakah kau sudah jadi pesundal? Jawab dulu. Udah. Apa? Udah jadi pesundal? Hah? Yang tanya dulu kau jawab. Apa? Sekarang pertanyaan Rasmi. Enggak pintar atau kurang dana Apa? buat jembatan setipis Tuhanku bukan makhluk. Sekarang kutanya sama kau, udahkah kau jadi pesundal? Hah? Jawab Udah jadi dulu, pesundal? itulah kalian nggak bisa Matius jawab. 21 nomor 31, wanita pesundal duluan masuk dalam kerajaan sorga. Betul itu? Betul itu? Cuman itu? Harus jadi pesundal. Berapa lah bayarnya? Itu kau salah. Hah? Loh itu Matius 21 nomor 2131. Matius, pergilah cintailah perempuan pezina dan pesundal. Hosea 3 nomor 1, karena wanita pesundal duluan masuk dalam kerajaan sorga. Benar tuh? Nah, pertanyaannya, apakah kau sudah jadi pesundal? Bukan begitu. Jadi gimana? Bukan begitu karena umminya kau maka tak kau paham. Pertanyaannya, Bukan apakah ummi, kau sudah jadi maka tak pesundal? paham. Loh, apakah sudah jadi pesundal? Atau tolong jelaskan. Ada satu ini Rasmi. Yang dulu, oke, makanya dengarkan. Yang duluan masuk surga itu adalah pesundal dan pemungut bea cukai yang percaya kepada perkataan Yohanes atau yang bertobat. Loh, Semua yang percaya perkataan- bertobat diterima di surga. Hello, Loh. gimana sih? Tapi kenapa dikatanya diprioritaskan wanita pesundal duluan masuk surga? Itu kan si Yohanes, perkataan Yohanes yang percaya kepada perkataan Yohanes artinya bertobat. Yohanes kan mengatakan firman itu adalah Allah, firman itu jadi manusia, namanya Yesus. Pesundal itu terus? percaya, pemungut bea cukai percaya, karena mereka percaya mereka masuk kerajaan surga karena percaya. Jadi memang percaya gitu aja. Ya. Berarti dia akan mengikuti melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Oke, baik. Ada di Kejadian 38 di situ. Ini saling berkesambungan ya. Ketika Onan menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang.
bagaimanakah cara mengeluarkan maninya ini? Gimana? Ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Bagaimana cara mengeluarkan maninya ini? Perempuan tanya laki-laki, kau yang harusnya tahu. Jadi begini, itu kan kata menghampiri, ya kan, mendekati ataupun menghampirin. Apakah menghampirin atau mendekati sudah pasti menyentuh buhi atau meniduri? Kan belum kan? Itu masih kata menghampirin, dia sudah keluar. Jadi gini loh Rasmi, ini sangat penting untuk ibu-ibu yang ingin melayani suaminya. Nggak perlu capek, udah keluar dari cerot-cerot, otomatis dia, otomatis. Ketika dekat langsung keluar. Nah, coba bagaimanakah cara mengeluarkan ini? Bagaimana? Coba jelaskan dulu. Aku kau tanya, aku yang kau tanya. Ini kan kitabmu loh. Kalau ada seorang onan, kalau aku kau tanya akan kutendang, kuseret keluar, karena bukan suamiku, goblok. Loh, itu kan ini kan ini di kitabmu ini. Kan itu dikatakan onan, ketika onan menghampiri istri kakaknya itu ia membiarkan maninya terbuang. Nah, pertanyaannya, tolong kasih jawaban. Ini sangat menolong ibu-ibu yang suaminya meminta. Mana tahu capek ngurus anak, bisa dideketin udah langsung cerot-cerot, kan etik. Gimana caranya? Coba tolong kasih tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak disebutkan itu, dikocok kan, nggak ada disebut. Coba apa yang harus dilakukan bisa keluar. Itu Nora, coba bisa moderator itu, saya cari oten yang bagus di bawah, mungkin ada moderator aja yang ini. Itu onan di perjanjian lama, di sana Yesus belum ada. Aku ini Kristen, pengikut Yesus. Jadi kau tanya aja lah si onan ya, sorry ya. Oh, berarti nggak ada perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru ya? Cuman ya? Di perjanjian lama nggak laku itu. Oh enggak, kau praktekkan aja sama si Nora, kayak mana cara mengeluarkan. Aduh, itu kitabmu. Itu kitabmu, bukan kitab kami. Oi. Tadi malam ini belum selesai diskusi sama aku ini, main-main turun aja ini. Si Cinta ini belum sanggup dia selesai. Masih ingat tadi malam kau diskusi sama aku waktu kau buka komal? Suruh sama dia. Masih ingat aku? Ya, belum selesai kita ini. Saya belum selesai caranya ini. Kau suruh nggak sama si apa? Rasmi, suruh nggak? Ngapain? Belum selesai. Tadi malam kan aku pakai. Aku pakai. Kau turunkan aku. Kau belum selesai. Kamu belum selesai tadi malam diskusi sama aku. Belum selesai. Makanya aku kirai kayak si onan belum selesai. Kayak si onan pula. Saya sekarang tanya dulu kamu ini, Rasmi. Menurut kamu Yesus adalah Tuhan? Pertanyaan saya, waktu Yesus mati 3 hari, siapa yang membangkitkan? Itu yang belum kita selesai itu tadi malam. Selesaikan dulu lah. Coba. Kalau di rumah kau miu saya, kau turun-turunkan saya. Mau tipu aku. Ternyata kau naik di komalnya Kak Bunda Nora. Ternyata kau tim sama. Coba kau itu dulu. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? 5 ya. Belum 1. Oke. Pertanyaan saya di situ, apakah Yesus sebelum mati atau udah mati itu? Kau mengatakan Yohanes berapa di situ yang kau maksud ya? Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah mati atau belum mati di situ? Menurut yang tadi kau ambil ayat itu. Itu yang mati tetapi
Dari mana kau katakan bahwa Yesus sama Bapa itu sama-sama punya kekuatan? Sedang Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:31 sampai 33. Apalah kau ini? Kau belum selesai terima sama aku, belum selesai. Kita fokus dulu. Yang membangkitkan Yesus ini siapa di situ? Siapa? Yesus bagi sendiri ketika dia belum meton. Yang dimaksud di situ Yesus lagi tidur, udah bangun, bagi sendiri dah. Iya, gue pertanyakan metonnya, meninggalnya. Ketika Yesus meninggal dalam 3 hari 3 malam, yang membangkitkan siapa? A. Apakah dia bagi sendiri? B. Apakah ada yang membangkitkan? Ngerti enggak? Ya. Ngerti enggak? Saya mengerti. Siapa yang bisa mematikan dan siapa yang bisa menghidupkan? Siapa itu? Bapak bisa, Yesus pun bisa. Oke, Bapak bisa, Yesus bisa. Waktu Yesus mati 3 hari, siapa yang membangkitkan? A. Bagi sendiri. B. Atau dibangkitkan? Doanya. Di mana datanya? Kau terangkan aku di dalam Bibelmu, di mana datanya? Coba kau terangkan sama aku. Di mana datanya? Dua-duanya. A. Yesus bisa. Di mana datanya? Resmi. Di mana datanya itu? Nah, kabur kan? Aku pakai blender. Agungku saya dikasih turun. Tidak bisa dia selesaikan di situ. Mutar dia terus itu. Rungkat terang ini. Oh, pingsan dah. Ada benda Nora itu kuat tidur itu. Maka ada benda Nora. Tidur dia. Iya. Rungkat terang ini. Tidak rungkat dia. Tidur tuh. Kak Bunda Nora. Nah, itu kayaknya tuh lagi sibuk dah. Ini Tito juga tidak jelas. Sedikit tidak ada pelanggaran, tidak ucap. Kita mengucapkan baik-baik, rasa baik, tidak toba kita. Ada ya Tito ini. Oh, mau buka komal, terus komio aku. Alah. Bagaimana Pak Blender? Kita turun aja atau kita apa ya? Ini lagi ngopi semua ya, ini tinggal aku yang belum ngopi nih. Kak Bundara. Aja dekat. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.